Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul mengaji, mencari ilmu di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah thumma yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikah, dan seterusnya. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di masjid, di majlis, dibacakan di dalamnya Al-Quran, kemudian dikaji ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka yang hadir ketenangan batin. Orang yang sudah hadir ke sini nih, insya Allah batinnya tenang, batinnya sakinah. Yang kadang-kadang kita berusaha susah payah dalam keluarga untuk mendapat sakinah, kalau majlis cukup masuk di majlis ini, insya Allah akan turun kepada hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majlis. Wa haffathumul malaikah, kemudian sayap-sayap para malaikat menaungi orang yang hadir di majlis itu. Dan Allah sedang berbangga di hadapan para penduduk langit. Hai penduduk langit, lihat itu, hamba-hamba saya, ada yang datang dari 26 Ilir, ada yang datang dari Karanganyar, ada yang datang dari Gandus, ada yang datang dari mana. Datang ke situ hanya pengen kenal saya, hanya pengen tahu ajaran saya, hanya ingin tahu agama yang saya ajarkan, dan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah hamba Allah yang disenangi Allah, yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para penduduk langit. Alhamdulillah. Disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada orang susah gara-gara hadir majlis, gak ada. Mereka adalah orang-orang yang tinggal, hidup, berkumpul, yang insya Allah tidak ada yang susah di antara mereka. Insya Allah, yakin, karena ini bukan janji saya, bukan promosi saya, ini wahyu dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengaji hadis ke-18. Hadis ke-18. Sudah hampir sepertiga perjalanan ya majelis kita ini, karena semua hadis yang akan kita kaji, semoga Allah kasih umur panjang, itu 42 hadis. Sekarang sudah 18, artinya sudah lebih dari sepertiga. Alhamdulillah. An Abi Dzarr Jundab bin Junadah
wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Mereka berdua, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan suatu hadis yang luar biasa, hadis yang menjadi kabar gembira untuk kita, menjadi wasiat yang abadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah, "haitsuma kunta," dimanapun dan kapanpun, atau kapanpun dan dimanapun kalian berada, kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata, ini kabar gembira luar biasa ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan yang kalian lakukan, kemaksiatan yang kalian lakukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa keburukan yang dilakukan. Maksudnya apa? Kalau habis melakukan dosa, ya, jika kita terjerumus, tergelincir pada dosa, jangan putus asa, langsung berbuat baik, langsung beramal soleh. Kenapa? Amal soleh itu akan menghapuskan dosa dari dosa yang kita baru saja lakukan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah, susullah keburukan yang baru kalian lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa untuk yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian kata Rasulullah, perilakulah, berbuatlah, bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Saya ulangi lagi, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat Abi Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt," bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susullah keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan yang kalian lakukan. Ikutilah, susullah keburukan, ya, yang dilakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu tamhuha, akan menghapus catatan malaikat. Jadi malaikat sempat nyatat dosa tadi. Berkat kebaikan yang kita lakukan dihapus sama malaikat, dan di akhirat enggak dihisap lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah, bersikaplah, berperilakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Begitulah wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sababul wurud, yaitu yang melatar belakangi hadis ini, pernah kami sampaikan kalau Al-Quran, jika ada yang melatar belakangi disebut dengan sababun nuzul. Tapi kalau hadis bukan sababun nuzul, sababul wurud istilahnya. Dan kitabnya sudah ada, kitab yang mengumpulkan apa saja sih sebab-sebab turunnya ayat dan apa saja sebab-sebab turunnya hadis. Dua-duanya karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijriah. Di sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, beliau kumpulkan semua hadis yang menceritakan tentang latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Nama kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Suyuti, ulama Mesir.
Nah, untuk hadis beliau juga mengarang buku. Jadi hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang latar belakang kenapa hadis ini keluar. Hadis Rasulullah yang satu ini keluar kenapa? Apa saja latar belakangnya? Dan hadis-hadis yang lain yang disebut dengan sababul wurud. Jadi kalau kita mengatakan Quran itu sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Beliau punya kitab namanya Al-Luma' fi Asbabi Al-Hadis. Kitab yang mengumpulkan tentang sebab-sebab yang melatar belakangi keluarnya suatu hadis. Nah, hadis ini ada yang melatar belakanginya. Di antaranya 2 ayat atau 2 hadis, 2 riwayat. Yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid an Anas radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Mu'adz menjadi duta besar beliau di Yaman. Ini kurang lebih di tahun wafatnya Rasulullah. Beliau mengutus Mu'adz, berangkatlah kamu ke Yaman. Dan nanti kalau kamu datang lagi ke Madinah dan saya sudah nggak ada, jangan lupa ziarah. Ucapkan salam ke saya. Berangkatlah sahabat Mu'adz bin Jabal ini berangkat kemana Pak? Diutusnya ke Yaman. Nah, saat berangkat ke Yaman ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini? Ya Mu'adz, ittaqillah. Bertakwalah. Jangan kamu bertakwa depan saya saja. Jangan kamu bertakwa kalau di Madinah saja. Bertakwalah haitsuma kunt. Di mana saja kamu berada bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah sama Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan kamu akan menjumpai banyak orang di sana, ada yang muslim, ada yang enggak muslim, ada yang terima dakwah kamu, ada yang enggak menerima, ada yang menerima. Apa yang harus kamu lakukan ya Mu'adz? Berakhlak yang mulia. Karena kamu datang ke sana akan berdakwah, akan menjadi pemimpin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, hak Allah. Khaliqin nas, hak manusia. Bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak kepada manusia. Rasulullah tidak menyebutkan berakhlak kepada mukmin, enggak. Berakhlak kepada manusia. Selama dia tidak berbuat jahat sama kita, berbuat baiklah sama dia. Minimal tidak mengganggu. Minimal tidak mengganggu. Wa idza amilta sayyi'ah, dan Rasulullah ini tahu betul namanya sahabat, namanya manusia. Bukan nabi. Sehebat-hebatnya manusia seperti sahabat pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga Rasulullah tahu betul, ya Mu'adz, kalau nanti kamu kepleset, terjerumus pada maksiat, jatuh pada maksiat, fa'atbi'ha hasanah, segera kamu lakukan kebaikan setelahnya. Segera kamu lakukan kebaikan setelahnya. Sahabat Mu'adz kemudian bertanya, ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Apakah zikirku la ilaha illallah itu bagian dari kebaikan? Kata Rasulullah, hiya min akbaril hasanat. Justru itu adalah di antara yang paling besar dari kebaikan yang kamu lakukan. Artinya sahabat Mu'adz ini ketika dikatakan Rasulullah, nanti kamu namanya hidup, kamu bukan nabi, tidak maksum, bisa salah, bisa maksiat. Ya. Kalau kamu melakukan maksiat, langsung berbuat baik, langsung taat sama Allah. Nah, mungkin di antara kita berbuat baik di sini hanya diartikan dengan sedekah, dengan salat. Sahabat Mu'adz bertanya, kalau saya mengucap la ilaha illallah, apakah itu termasuk kebaikan yang dapat menggugurkan dosa saya ya Rasulullah? Bal hiya min akbaril hasanat. Itu justru di antara kebaikan yang paling besar. Riwayat yang kedua
Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, berikan aku ilmu, berikan aku amalan, sebuah amalan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya Rasulullah, berikan aku suatu amalan yang dapat mendekatkanku dari surganya Allah dan menjauhkanku dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah? Idza amilta sayyi'ah, jika kamu melakukan dosa, melakukan maksiat, kesalahan, fa'mal hasanah, seketika. Bahasa Arab itu kalau pakai fa itu artinya langsung. Fa'mal. Kalau pakai thumma, nanti lakukan. Artinya apa? Segera. Fa'mal hasanah, lakukan segera kebaikan. Fa innaha asyru amsalha, karena setiap kebaikan yang kamu lakukan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu Pak, selain mendatangkan pahala 10 kali lipat, dia juga dapat menggugurkan dosa. Qal, bertanya lagi beliau, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah dari kebaikan itu ucapan la ilaha illallah? Qala hiya ahsanul hasanat, apakah la ilaha illallah itu juga bagian dari kebaikan yang dapat dilipat gandakan 10 kali lipat, dan jika aku lakukan Allah gugurkan dosa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, iya, itu diantara kebaikan yang paling baik. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua riwayat ini ada satu pesan yang sangat baik untuk kita amalkan. Apa itu? Begitu besar jasa para sahabat. Begitu besar jasa para sahabat. Kalau mereka tidak bertanya sama Rasulullah, hanya berkata, hanya dengar dari Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah sama Allah, sudah. Kemudian diamalkan, kita akan menafsirkan kata takwa itu dengan sholat yang khusyuk, dengan ibadah-ibadah yang tinggi, yang berat, yang butuh modal besar. Tapi sahabat mulai bertanya dengan yang kecil, kalau saya mengucap la ilaha illallah, ada pahalanya ya Rasulullah? Itu menggugurkan dosa saya, apakah itu termasuk kebaikan? Iya. Iyanya Rasulullah itu wahyu, langsung jadi hadis, langsung jadi hukum, langsung jadi ketetapan sampai hari kiamat. Keluar dari, jadi nggak sembarangan yang keluar dari Rasulullah itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan Rasulullah itu wahyu Allah. Artinya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah di antara kebaikan itu ucapan la ilaha illallah? Hiya min ahsanil hasanat. Itu ucapan itu keluar dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan ucapan itu kita rasakan sampai hari ini. Makanya disebut dengan wasiat yang abadi. Pak, Bu, kita ini manusia, nggak ada yang sempurna. Kita bukan maksum. Kita bukan malaikat yang nggak pernah salah, pasti pernah salah. Bahkan kadang berulang. Manusia, setan mengintai kita, nafsu membisiki kita, teman-teman di sekeliling kita juga mempengaruhi kita, kondisi ekonomi, kondisi badan, kondisi keluarga, semua mempengaruhi kita, menggiring kita terkadang untuk bermaksiat. Akhirnya kita kepleset. Andaikan tidak ada wasiat ini, bagaimana kita cara menebus dosa kita? Subhanallah, cukup dengan kata ya salam. Baik sekali. Begitu besar jasa para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, guru kami, cukuplah Allah menjadikan mereka sahabat, menemani perjuangan Rasulullah, menunjukkan mereka adalah manusia pilihan. Karena kalau bukan pilihan, jelas milik kita. Tapi rupanya kita ini nggak terpilih untuk menemani Rasul. Dan ini dalil terkuat diantaranya untuk membantah orang-orang Syiah
yang merendahkan para sahabat, yang menganggap sahabat Rasulullah sebagai para pengkhianat. Kita katakan kepada dia, kalau kalian lebih baik daripada sahabat, kenapa nggak milih kalian untuk jadi temannya Rasulullah? Artinya kalian itu bukan orang baik, tidak sebaik sahabat. Nggak mungkin Rasulullah tidak diberikan pembantu-pembantu terbaik, sahabat-sahabat terbaik, nggak mungkin. Itu kalau memang Allah mengirim pengkhianat-pengkhianat untuk mengelilingi Rasulullah, habis agama ini. Buat apa diutus Rasulullah? Kalau kemudian penyambungnya para pengkhianat. Makanya kalau kita mengatakan setiap menyebut nama sahabat, kita sebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Besar pahalanya, Pak. Bapak hari ini ngucap la ilaha illallah, pahalanya dicatat buat Abi Dzar. Pahalanya dicatat buat sahabat Mu'adz bin Jabal. La ilaha illallah, dicatat langsung buat mereka. Karena kata Rasulullah, ad-dallu ala khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan. Mereka telah memberikan petunjuk kepada kita, sekarang kita mengamalkannya, diberikan pahala seperti orang yang mengamalkan. Radhiyallahu ahli sunnah wal jamaah, tidak ada ruang untuk membenci para sahabat. Cinta kepada para sahabat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, bersama Rasulullah SAW. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya Ustadz dari kisah ini? Nah, ini penting buat para jamaah. Kadang-kadang kita bertanya itu di forum pengajian ini, bertanya itu kadang-kadang bukan sekedar untuk kita tahu. Kadang-kadang kita sudah tahu kok, jawabannya sudah tahu betul. Pernah saya jelaskan tentang motif orang bertanya itu kan banyak. Ada yang bertanya karena pengen tahu, ada yang bertanya karena pengen menegaskan apa yang sudah dia tahu, ada yang dia bertanya untuk mengklarifikasi apa yang sudah dia tahu, ada yang bertanya untuk ngetes ustadznya, ada macam-macam. Untuk menguji ini ustadznya pacar atau tidak, pintar atau tidak, hebat, ada. Tapi ada satu niat yang mulia dari bertanya itu. Apa? Dianya sudah tahu, sehingga kalau dia bertanya bukan untuk tahu lagi, biar yang jamaah yang lainnya tahu, biar ada amalan yang bisa diamalkan sama jamaah yang lain. Mungkin dia selama ini sudah bisa sholawat, sudah sholawat berkali-kali, tahu fadilahnya, tahu kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, sehingga dia pengen jamaah yang lain yang hadir ini juga mengamalkan itu. Bertanyalah dia sama Ustadz, aku nak nanya apa sih Ustadz fadilahnya bersolawat? Padahal dia ini sudah tahu, sudah mengamalkan bertahun-tahun, tapi dia bertanya itu biar ustadznya mengucapkan, kemudian jamaah mendengarkan dan mengamalkan. Itu pahalanya luar biasa yang bertanya itu, Pak. Dia sebagai petunjuk, wasilah mendapatnya petunjuk. Makanya jangan ragu bertanya. Kalau ada kebaikan untuk yang lain, tanyakan. Kadang-kadang kalau dia ngomong sendiri kan gak didengerin. Siapalah saya Ustadz? Aku ini bukan Ustadz, aku ini orang biasa baik, biasa. Akhirnya pertanyaan itu disampaikan dengan niatan, ya Allah, semoga Ustadz itu pacak menjelaskannya dengan baik, didengar oleh jamaah yang lain, kemudian menjadi amalan, dapat pahala itu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Beliau bertanya, tahu betul ini umat Nabi Muhammad ke depan, kalau tidak ditafsirkan, nanti tafsirannya liar. Bahkan khawatir ditafsirkan dengan yang berat-berat, padahal dengan ucapan la ilaha illallah dapat menggugurkan dosa kita. Sampai sini jelas, Pak? Jadi bertanyalah kakek, kalau ada kesempatan untuk bertanya, dikira ada manfaat buat yang lain, ya disilahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diawali dengan kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Apa wiqayah itu? Takwa itu, Pak, sebetulnya ibu-ibu, takwa itu makna secara bahasanya adalah mencari perisai, mengambil perisai, mengambil pelindung. Artinya apa? Orang yang bertakwa sama Allah itu sejatinya sedang membuat benteng, membuat perisai untuk membatasi, melindungi dia dari api neraka.
Itu namanya wiqayah, menjaga diri dari api neraka. Tapi secara istilah, ya makna takwa secara istilah adalah makna yang sering kita dengar bahkan hampir tiap Jumat. Wa ta'ala. Khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi, itulah definisi takwa. Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu paling simpel definisi dari takwa. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran paling lengkap, ya bisa saya anggap sesuatu yang paling lengkap menjelaskan definisi orang bertakwa itu. Definisi orang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177. Surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Itu makna takwa yang selengkapnya di ujung ayatnya. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Berarti apa saja? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukan dari kebaikan dan kebajikan, bukan dari kebajikan adalah orang yang menghadap barat dan menghadap timur, bukan. Seperti pemahaman orang Yahudi, itu membantah orang Yahudi yang menganggap kebaikan itu ya terkait tentang hadapan, apa menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Bukan. Kata Allah, yang kebajikan yang sesungguhnya adalah walakinnal birra. Yang disebut kebaikan itu, Pak, kebijakan itu man amana billah. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya orang yang beriman. Itu syarat untuk jadi orang bertakwa itu harus sebaik apapun dia, kalau nggak punya iman, kosong di mata Allah. Orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha beramal sebaik apapun, di sisi Allah nol. Kenapa? Syaratnya harus registrasi, daftar jadi hamba Allah. Apa caranya? Cukup ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat yang syarat kebajikan yang pertama apa? Beriman sama Allah, iman sama hari akhirat, sama malaikat, sama para nabi, kitab-kitab suci dan seterusnya. Kemudian apakah sebatas iman? Oh enggak. Wa atal mala ala hubbih, mengeluarkan sebagian hartanya bukan karena terpaksa, karena cinta. Kepada siapa? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, ngasih uang, rezeki sebagian sama kerabatnya. Wadzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wasailina wa fir riqab,
berikan kepada keluarganya, kepada orang-orang yang minta-minta, kepada fakir miskin, kepada orang yang sedang perjalanan ibni sabil, dan memerdekakan budak-budak yang belum dimerdekakan. Kemudian apakah itu saja? Mengeluarkan sebagian hartanya? Oh enggak. Ya, wasailina wa firqab. Wa aqamas shalah. Ya, ada orang beriman. Ini ada nih, tipikal manusia muslim, dia beriman sama Allah, baiknya sama manusia, senyum, katanya baik, kalau ada gotong royong ikut, bagus, tapi nggak sholat. Sosialnya bagus tapi tidak habis Pak, andaikan itu pun dicatat pahala, kebaikan-kebaikan tadi dicatat pahala, habis untuk nanggung dosanya tidak sholat ini. Atau sebaliknya, ada yang rajin sholat tapi sosialnya buruk. Sholatnya Masya Allah saf pertama, tapi sama orang tidak negur, tidak mau bersalaman, tidak membantu, tidak berbaur sama masyarakat. Dua-duanya nggak bagus. Yang sosialnya bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minasnya jelek, nggak bagus. Hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya jelek, juga nggak bagus. Yang bertakwa itu yang mana? Tadi sudah iman sama Allah, berbuat baik sama manusia, membagikan sebagian hartanya. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna idza ahadu. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menunaikan janji kalau sudah janji. Kalau sudah janji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Apakah itu saja? Belum. Wassabirina fil ba'sa. Sabar, ikhlas kalau dikasih musibah, kasih kesulitan, sabar. Wahinal ba's, begitu juga ketika dia sedang perang, sabar, nerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika itu terpenuhi, iman sama yang 6, berbuat baik sama manusia, mendirikan salat dan mendirikan hablum minallahnya, maka ulaikal ladzina shadaqu, itulah kata Allah orang-orang yang jujur sama imannya itu, jujur sama Allah, yang tulus, itu yang begitu. Dan mereka lah wa ulaika humul muttaqun, itu yang bagi saya disebut orang bertakwa. Itulah mereka, dan itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka dari itu semoga dari majelis ini yang sudah bagus sholatnya, alhamdulillah, tinggal berbuat baik sama tetangganya, sama sahabatnya, sama kerabatnya. Atau di sini misalnya, atau yang dengar mic ini di luar sana, baik sama tetangganya, sopan, akhlaknya bagus, mulia, suka bantu, tapi belum ke masjid, sholatnya masih bolong-bolong, perbaikilah. Insya Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ittaqillaha haitsumakum. Tapi sedikit-sedikit berproses, ya Pak ya, orang mau jadi orang bertakwa itu nggak ujuk-ujuk besok semua ini diamalkan semua. Biasanya minggu depannya balik lagi jadi wong jahat. Pelan Pak, pelan-pelan. Ada hadis yang sangat menarik sekali dari sahabat Hanzalah. Jadi ketemu sama sahabat Abu Bakar di jalan, ditanya, gimana kabar kamu ya Hanzalah, gimana kabarnya? Dia menjawab, munafik. Gimana? Saya munafik. Kata siapa Pak? Kata sahabat Hanzalah. Ditanya sama Abu Bakar, ketemu di jalan, gimana kabarnya? Dijawabnya apa? Saya munafik. Sahabat Abu Bakar kaget loh, munafik gimana? Iya ya Abu Bakar, saya ini kalau di depan Rasulullah, surga sama neraka seakan mata saya. Semangat ibadah. Kalau depan pengajian begini, wah, iman tuh ngecas. Tapi begitu sampai di rumah, saya bercengkrama sama anak, banyak bercanda, ya, kadang rekreasi sama anak-anak, saya munafik. Depan Rasulullah saya terlihat soleh, ibadah luar biasa. Sampai rumah saya banyak bercengkrama, bercanda-bercanda sama anak, jalan-jalan ke pantai, macam-macam lah.
Kata sahabat Abu Bakar, lah sama. Kalau gitu sama, saya juga gitu. Kalau depan Rasulullah iman itu naik. Tapi kalau sudah pulang, saya main-main sama keluarga saya, bercanda dan sebagainya. Akhirnya kekhawatiran itu menghantui mereka berdua, bergegas menuju Rasulullah SAW. Sampai di sana seperti biasa, sunnahnya baginda Muhammad bertanya tentang keadaan sahabatnya. Gimana kabar kalian berdua? Munafik ya Rasulullah. Nah, kenapa munafik? Ditanya saya, kenapa? Ya Rasulullah, kami jika sedang duduk bermajlis di hadapanmu, surga terasa ada di depan mata ya Rasulullah. Neraka seakan ada di depan mata. Iman kami naik luar biasa. Tapi sampainya di rumah kami bercanda-bercanda, kami main-main, kami rekreasi, kami macam-macam. Apa kata Rasulullah? Itu bukan munafik. Untuk jadi orang yang beriman, bertakwa itu sa'atan. Kata Rasulullah, bal ya Hanzalah sa'ah. Sa'ah itu Pak bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia saat. Sesaat maksudnya. Maksudnya apa? Ada waktunya. Ada waktunya kamu itu taat. Ada waktunya kamu juga bercengkrama sama keluarga. Jangan serius terus, halal haram terus di mana-mana. Ada waktunya bercanda. Ada waktunya berkelakar. Ada waktunya senang, berrekreasi. Walaupun halal haram tetap terpantau ya. Maksud Rasulullah, untuk menjadi orang yang beriman secara utuh dimanapun berada, ada proses, pelan-pelan. Tidak sekarang setan besok jadi malaikat, enggak. Proses, naik. Walakin sa'atan. Sesaat, pelan-pelan. Insyaallah. Nah, yang disebutkan tadi sifat-sifat orang yang bertakwa, iman sama Allah dan seterusnya. Kemudian berbuat baik, berbagi kepada kerabat, tetangga, orang miskin, fakir miskin, musafir dan seterusnya. Kemudian menunaikan janji, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sa'atan. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Bertakwalah sama Allah. Bagaimana cara bertakwa tadi? Sudah disebutkan sifat-sifatnya. Sudah disebutkan iman. Jaga betul iman ini, Pak. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Jangan dengerin orang yang ngomong semua agama sama, biarin aja. Dia yang tanggung jawab nanti sama Allah. Ya. Jelas berbeda orang beriman sama tidak beriman. Allah akan menilai kebajikan itu, syarat utamanya harus iman. Seterusnya, buah dari ketakwaan adalah surga pastinya. Surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah minta ampun sama Allah. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan untuk siapa itu ya Allah? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Surga dengan segala kemewahannya, kenikmatannya dipersiapkan. Uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, insyaallah kita galau-galau menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi Ustadz buah dari ketakwaan itu? Banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu, banyak sekali tentang janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi pada malam hari ini saya sebutkan sebagian saja yang disebutkan agak spesial ini, surat ini namanya surat At-Talaq. Juz ke-28. Bagi orang yang lagi galau, lagi banyak masalah, nggak tahu cak mana mencahkannya, buka-bukalah surat At-Talaq ini. Ayat kedua, ayat keempat, ya, sering-sering dibuka. Apa saja Ustadz? Sudah pada buka surat At-Talaq? Silakan, yang punya Qur'annya silakan dibuka. Yang pertama,
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janji Allah yang pertama, barang siapa yang bertakwa sama Allah, pasti diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, Pak, Bu. Yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya Allah. Dan Allah yang tahu betul bagaimana menghadapi masalah ini. Dunia ini diciptakan untuk ujian, sedangkan akhirat untuk balasan. Baik dibalas surga, buruk dibalas neraka. Kalau di dunia tempatnya diuji, bukan tempatnya dibalas. Sepenuhnya pembalasan itu di akhirat. Kalau di dunia untuk apa? Untuk diuji. Namanya diuji, ada yang susah, mungkin nyari kerja nggak dapat, nyari jodoh juga nggak dapat. Jodoh yang kedua apa? Yang berapa? Atau mungkin punya masalah sama orang tuanya, nggak teguran, marah sama tetangganya, atau mungkin sama istrinya, atau mungkin banyak masalah namanya hidup, atau punya anak mungkin susah diatur. Gimana cara keluarnya ya Allah? Allah Tuhan semesta alam ini ngasih tahu jalan keluarnya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa sama Allah, taat, sholatnya jangan ditinggalin, taat sama Allah, baik sama manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa sama Allah pasti diberikan jalan keluar. Ini bukan janji tokoh politik, bukan janji tokoh, bukan janji parpol, bukan. Itu sering bohongnya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asdaqul qailin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Jadikan ini syiar dalam hidup kita, Pak. Jadi pegangan, jadi moto hidup. Pokoknya bertakwa sama Allah, insya Allah jalan keluar dikasih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Apakah hanya itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan rizki dari hal yang tidak diduga-duga, tidak pernah Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami itu. Ya Pak ya, kalau suruh cerita saya yakin setiap yang di sini bisa bercerita pengalaman hidup. Kadang-kadang Ustadz lagi mepet, lagi nyesek ya Ustadz, ya Allah, ada aja jalannya itu. Itu buah ketakwaan itu. Buah ketakwaan. Ya banyak cerita, banyak sekali cerita. Baik, saya punya cerita tentang bertakwa kemudian diberikan jalan kalau teman itu lulus pondok dulu, kami sudah menyebutkan nama kampus-kampus yang kami pengen. Kamu kemana? Oh saya pengen jadi polisi. Kamu kemana? Jadi pengen jadi ustadz. Saya ditanya pengen kemana? Pengen ke Mesir. Dulu lulus dari pondok ditanya mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Teman saya ini ranking 1 di kelas, saingan saya nih. Saya tanya kamu kemana? Aku pulang kampung aja. Loh kenapa? Orang tua saya nggak sanggup menguliahkan saya mau pulang aja lah, mengurus kebun bapak. Hati itu sedih benar, luar biasa. Dengar berprestasi dari kelas 1, orangnya baik, ya Allah sedih. Sehabis itu nggak tahu kenapa ada lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kebetulan kami ya cukup berpengalaman di lomba cerdas cermat. Ya saya pernah ikut lomba Fahmil Quran cerdas cermat sampai tingkat nasional di Kendari. Waktu itu saya turun lagi. Di tahun berikutnya saya ikut lagi tingkat provinsi. Kata saya ganti grup aja lah. Kan 3 orang satu grup itu 3 orang. Saya ganti grup lah. 2 ini nggak saya jadikan teman lagi, silakan cari grup. Saya jadikan teman saya tadi satu grup sama saya. Kita ikut MTQ dulu. Siapa tahu menang lumayan bisa untuk kuliah. Ikutlah MTQ. Juara provinsi. Dapat dana lumayan, ada 10 juta. Itulah modal beliau kuliah dan sekarang sudah selesai sarjananya. Ada saja jalan itu, Pak. Dimudahkan itu. Dan saya yakin beliau orang yang bertakwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada saja jalannya. Jadi Bapak Ibu, terutama yang ragu menyekolahkan anak karena biaya, jangan pernah ragu. Pak, Anda kata, Dut, ada rezeki anak, Pak. Allah ngasih rezeki buat anak. Yang kadang-kadang saya sedih itu, ada jamaah, ada orang tua, Bapak kenapa nggak nyekolahkan anak, Pak? Anda kata duit, Ustaz. Susah, Ustaz, nak makan bela susah. Tapi begitu anaknya kena narkoba, dia sanggup nebus 25 juta, Pak. Nggak tahu dari mana duitnya. Ionian itu, Pak. Uang yang nggak galak nyekolahkan anak itu, nggak lama anaknya kena narkoba. Begitu kena narkoba, polisi minta uang damai. Semoga polisi yang dengar ini taubat. Oknum dikit, tapi di mana-mana. Semoga taubat. Apa itu dia? Nangkep orang, kemudian kalau dibawa penjara, berabe urusan. Damai beh, berapa? 25. Pak, turun Pak, 20. 15 Pak. Biasa itu Pak. Kenapa saya tahu? Ya datang ke rumah saya, ketok-ketok pintu malam-malam, nangis-nangis. Napo? Anakku ketangkep Ustaz. Napo? Nyabu Ustaz. Terus 15 juta Ustaz. Terus saya cuma punya 5 juta Ustaz. Terus minta 10 juta Ustaz. Begitu nyekolah kan tidak sanggup. Jangan Pak ya. Bapak Ibu, namanya rizki anak itu punya rizki masing-masing Pak. Ada saja jalannya, jangan enggak. Yang penting Bapak siap, antarkan dia ke sekolah. Kalau nggak punya uang, ngomong sama sekolahnya, saya nggak punya uang, gimana anak ini nak sekolah? Insya Allah ada solusi, tenang saja. Yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat berikutnya janji lagi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, salatnya dijaga, hak Allahnya dijaga, sama manusia enggak pernah zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang begitu, Allah jadikan kemudahan di setiap urusannya. Akan dipermudah segala urusannya. Belum berhenti kita, baru saja berhenti dari baca ayat itu. Datang ayat lagi memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, digugurkan dosanya dan dibesarkan pahalanya. Jika dua ayat tadi berkaitan dengan dunia, barang siapa yang bertakwa dipermudahkan urusan dunianya, dipermudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ayat yang berikutnya ini memberikan gambaran, kabar gembira untuk kemudahan akhirat. Barang siapa yang bertakwa sama Allah akan dipermudah urusan akhiratnya dengan digugurkan dosa dan dibesarkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan ada habisnya membahas takwa ini, Pak. Dan tidak lebih ya, berkata-kata ini, kata-kata ini tidak ada maknanya kalau tidak kita amalkan. Semoga pulang dari sini kita semua diizinkan Allah untuk menambah takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya sebagai syarat apa Pak? Tadi kan takwa sudah dikasih tahu Pak, iman, amal soleh, berbuat baik sama manusia. Tapi itu semua, iman, beramal soleh, hanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas pastinya. Dilakukan dengan dan yang satu lagi, ada dua syarat Pak agar amalan itu diterima. Satu, berikhlas. Kedua, amalan kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan tuntunan agama. Amalan itu diterima sama Allah, satu, ikhlas. Kita sholat diterima sama Allah kapan? Kalau ikhlas. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan ajaran agama. Nah, biar tahu tata cara berarti harus belajar. Artinya apa? Syarat bertakwa
harus berilmu. Tahu ini yang halal, ini yang haram. Tahu ini yang rukun, ini yang sunnah. Artinya apa Pak untuk bisa bertakwa? Langkah pertamanya cari ya begini nih, berkat ngaji kayak gini kan ada yang dicatat. Oh ya Allah, itu rupanya orang bertakwa itulah pantas. Aku tuh Ustaz punya tetangga, caknya udah kaya nian, tapi dia rajin nian ibadah sama Allah. Hidupnya aku jengok tenang nian hidupnya tuh Ustaz. Itu buah takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelah rumah ada Ustaz, rumah besar nian, terus mobil berderet terus, ribut terus. Nah, itu karena dia jauh dari takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mencari ilmu. Dan dari sinilah hadis yang sangat masyhur, ya, sangat terkenal. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pengen dia ini baik, Allah pengen memberikan kebaikan sama orang ini dipahami agama. Artinya apa Pak? Orang yang dimudahkan melangkahkan kaki ke majlis-majlis ta'lim, itu tanda Allah senang dengan orang itu. Itu tanda Allah ingin memberikan kebaikan sama orang itu. Makanya saya husnudzon betul sama yang rajin-rajin ngaji ini, pegang betul. Dia bagaikan bara api panas. Tapi kalau dibuang kita butuh, dipegang kita panas. Panasnya di mana Ustaz panasnya? Banyak orang goda. Banyak setan tidak membiarkan kita ikut. Banyak nafsu yang menghalangi kita. Pegang kuat, karena bara kalau dipegang kuat sampai mati, sudah dipegang tangan kita. Tapi untuk sampai ke titik itu perjuangannya berat. Untuk istiqomah, insya Allah Pak, nggak ada kisah orang susah gara-gara rajin ngaji, itu nggak ada. Orang itu susah nian, kenapa? Karena rajin ngaji dia itu. Nggak kate dengar istilah itu. Pernah dengar Pak? Pak Ustadz, ya Allah Ustadz, tangga saya itu susah nian hidupnya, kenapa? Karena dia rajin ngaji Ustadz. Nggak ada Pak. Yang ada karena dia ngutang sama orang pakai riba Ustadz. Ada itu banyak. Karena dia jahatin orang banyak. Karena dia berdurhaka sama orang tua banyak. Tapi nggak ada kisah dalam hidup kita ini sebagai manusia orang susah karena rajin ngaji, nggak ada. Kenapa Allah yang berkata, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah sibukkan dia dengan mencari ilmu. Yufaqihu fid din, Allah pahamkan ilmu agama. Dan hadis yang sangat masyhur, man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu Allah, Allah akan permudahkan perjalanan dia ke surganya. Pak, perjalanan ke surga itu dimudahkan, berarti di dunia juga insya Allah dipermudahkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi. Makanya Bapak Ibu punya anak dibawa ngaji Pak. Ya, seperti beliau nih Kak Binyamin, anaknya dibawa ngaji, bawa. Bapak punya anak sudah umurannya ya 13-14 sudah mulai nalar, pegang tangannya, nak ngaji nak. Tapi biar anak ini nggak bosan, sekali-kali, nak kita makan malam ini, nggak apa-apa. Jangan juga ngaji tiap hari, nak ngaji nak. Sebulan besok ngamuk dia, susah lagi. Dah capek aku lah. Seminggu ngaji 2-3 kali, kaget 2 kalinya jalan-jalan, makan, ya, insya Allah. Yang punya anak Pak, umur udah nalar, bukan anak yang lari-lari. Yang lari-lari kaget dulu ke masjidnya, di rumah be. Yang sudah nalar dibawa Pak, dibawa ngaji. Karena itu tanda Allah senang. Allah ingin memberikan kebaikan. Ingin memberikan kebaikan. Insya Allah. Yang terakhir, ini karena cukup panjang, ya, jam 9 ya. Beliau berkata, nurut ta'ah yubaddidu zulmatal ma'siyah. Cahaya ketaatan itu akan mensirnakan kegelapan maksiat. Cahaya ketaatan
akan mensirnakan kegelapan maksiat. Orang yang maksiat itu gelap, hitam. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, setiap kali orang melakukan maksiat akan ada noda hitam dititikkan di hati. Dan itu bahasanya, titik hitam di hati itu Pak, namanya ron. Namanya apa Pak? Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama ron, karena itu artinya apa Pak? Titik hitam. Disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu maksiat, titik hitam. Ngomongin aib orang, titik hitam. Lihat maksiat, titik hitam. Enggak sholat, titik hitam. Sampai gelap. Sampai hidayah itu enggak bisa pacak masuk mudah. Dinasihati keras, batu. Lah hitam. Tapi jika terus disirami dengan ketakwaan, begitu maksiat, titik hitam, langsung ucapkan la ilaha illallah, langsung beristighfar, langsung sholat, seketika disirnakan cahaya ketaatan, mensirnakan kegelapan maksiat. Kegelapan maksiat. Dan ini semua ketaatan ya Pak ya, bukan hanya la ilaha illallah. Puasa menggugurkan dosa, sholat menggugurkan dosa, langkah kaki ke masjid menggugurkan dosa. Bahkan nunggu waktu sholat menggugurkan dosa. Bapak sholat maghrib nggak pulang ke rumah, melainkan di masjid dan duduk nunggu waktu isya, nunggu waktu sholat saja, menggugurkan dosa. Walaupun tanpa zikir, andaikan tidur misalnya, tapi jangan tiap hari, ketiduran lah Pak ya. Banyak sekali disebutkan, saya sebutkan satu saja. Tadi sholat sudah, zakat sudah, puasa, haji, macam-macam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku ajarkan, aku berikan petunjuk suatu amalan yang dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian? Mau ya Rasulullah. Wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajatmu. Apa itu ya Rasulullah? Berikan kabar kepada kami ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Apa itu yang dapat menggugurkan dosa, mengangkat derajat? Kata beliau, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Berwudu dengan maksimal di waktu dingin, tepatnya sebelum subuh. Wih, lagi dingin, kamarnya AC pulo, buka keran, dingin pulo. Bapak wudu, sempurna wudunya, Allah gugurkan dosanya dan angkat derajatnya. Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Berwudu di waktu yang tidak senang, tidak nyaman, maksimal. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah ke masjid. Ya salam, langkah ke masjid itu Pak, langkah itu malaikat kita ngelangkah itu, malaikat lagi ngapus dosa. Nah, teruslah. Nah, tapi kalau aku ndak belangkah Ustaz, apa pakai motor, cak mano ngitungnya itu malaikat. Nah, cepat ya. Mungkin tetesan bensin lah Pak, tetes bensin itu, atau putaran roda. Ya pokoknya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibuat-buat langkah kaki itu. Mentang-mentang dia menggugurkan dosa. Tidak pula Pak. Rumah sebelah sini, masjidnya 10 langkah, dia lewat pasar 16 sana. Ketika ditanya napo, setiap langkahnya banyak, dosanya digugurkan lebih banyak. Muta. Jangan. Itu namanya takalluf, memaksakan ya. Bukan begitu caranya ya. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Ya yang paling mudah ya ini salat maghrib sama isya. Kalau subuh nak ditunggu susah juga Pak. Habis sisa nunggu napa? Nunggu salat subuh. Wah, luar biasa ini. Jangan, karena ada hak keluarga di rumah. Minimal tuh maghrib. Makanya kalau ada pengajian ba'da maghrib jangan sampai alpa. Jangan sampai alpa. Saya punya kakek dari ibu, Kiai Abu Ammar. Itu nggak pernah keluar kalau habis maghrib. Di tempat sujudnya itulah beliau duduk sampai isya. Saya dulu masih kecil nggak tahu apa dia. Oh kakek ini lama nih zikir. Caknya 33 kali sudah.
Lama sampai Isya. Rupanya ini intizar salah ba'da salah, menunggu salat sampai salat. Kecuali ada sesuatu yang mendesak di luar, ada urusan, tidak ada mengapa, ya. Haji juga menggugurkan dosa, ya. Bahkan kata Rasulullah, man hajja lillahi wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berangkat haji tidak melakukan kefasikan, tidak berkata-kata yang buruk, tidak melakukan, dan hanya haji karena Allah, dia pulang bagaikan di hari dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, bersih. Insya Allah, pokoknya beramal soleh, bertaubat. Tapi ingat Pak, dosa yang dimaksud di sini dosa sama Allah. Kalau dosa sama manusia, apalagi utang, tidak gugur. Kaget Bapak nafsirkannya, aku lah sholat berarti utangku gugur sama wong, tidak. Tetap wajib dibayar. Dosa sama orang, pernah melukai orang, pernah ngambil hak orang, datangi dan minta maaf, itu baru diampuni. Kalau berkaitan dengan hak manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir dari hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Gimana muslim itu Pak ya? Ketemu nih dari jauh nih, sama-sama muslim, dari jauh sudah senyum, begitu dekat belum sampai ucapkan assalamualaikum warahmatullah, sudah dekat salaman. Kalau lama nggak bertemu pelukan, paha lo galau Pak. Itu yang dimaksud Rasulullah, khaliqin nas. Dari jauh senyum, sudah dekat assalamualaikum, tambah dekat salaman. Lama nggak bertemu berpelukan, saling bertanya gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah, gimana usahanya lancar, gimana kerjaannya baik, sehat, keluarga di rumah sehat semua, alhamdulillah, baik, mulia. Dengan beginilah orang akan berbondong-bondong masuk Islam itu Pak. Nggak seram, muslim, udah katik bercanda-bercanda dalam agama ini saat urusan agama ini saat tegas. Kalau nggak hitam, nah kalau nggak hitam, kalau nggak hitam putih, cemberut, tegang, macam-macam. Dah, bukan gitu. Kalau ingin meniru Rasulullah, senyum. Tapi bukan berarti senyum terus. Ada yang agama Allah direndahkan senyum, tidak. Lain. Kalau sudah agama Allah yang direndahkan, tak sanggup orang menahan Rasulullah. Sekelas Umar pun tak sanggup memberhentikan Rasulullah. Jadi ada saat-saatnya memang. Makanya dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Ismail, al-Islamu syadidun bila unfin, layinun la'an ajzin. Islam itu tegas bukan dengan kekerasan, lembut bukan karena lemah. Akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum sama orang, tegur sapa, ada rezeki dikasih. Ya Pak ya, nggak bisa ngasih, ada orang Pak minta-minta nggak bisa ngasih, berikan tanda isyarat kepada dia, mohon maaf. Jangan nggak cuek megang setir baik, tidak nengok tidak, dia lah ngetok-ngetok pintu, bodoh amat. Tidak, jangan ketok-ketok, kasih isyarat. Tapi kadang-kadang nggak ngerti, Set. Lalu sudah kasih masih juga, ya sudah gugur kita sudah ngasih isyarat. Yang begitu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian rendah hati, ya, rendah hati, jangan sombong. Kepada siapa? Kepada siapapun, karena kata Rasulullah, wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada bukan hanya orang mukmin, apalagi mukmin. Ada orang kafir, senyum, nggak apa-apa. Agar mereka bertanya-tanya, apa sih agama orang ini? Kok luar biasa sekali senyumnya, kok wangi tubuhnya, setiap lewat sini wangi. Kalau ketemu negur, siapa sih dia ini? Dia ini umat Nabi Muhammad. Begitu berdakwah. Kita mau ngomong kan nggak bisa. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Kristen nggak baca Quran, Pak, nggak baca hadis, nggak baca penjelasan. Dia membaca akhlaknya orang Muslim. Yang bisa dia baca itu akhlaknya orang. Ini orang Muslim tidak. Galak, senyum ida, negur ida, suara lantang, bohong, timbangan dikurangi.
rebutan, marah-marah. Nanti dia nanya, itu siapa sih? Fulan. Muslim ya? Oh iyalah, mak itulah wong muslim tuh. Nah, mak itulah wong. Enggak, insyaallah semaksimal mungkin kita tunjukkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa kita amalkan semua. Itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.